Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah dengan NPM G1F023006. Di sini saya akan menjalankan tugas responsi proyek jaringan komputer, di mana itu ketentuannya ada dua lantai. Lantai satu itu terdapat 8 ruangan. Kita bikin ruangannya terlebih dahulu. Ini lantai satu, kita buat 8 ruangan. Karena di ketentuannya itu terdapat 8 ruangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lalu kita buat juga di lantai duanya. Lantai dua itu terdapat 7 ruangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lalu kita buat namanya dulu. Di sini ada ruang akuntansi. Lalu di sini ada SDM. Ini operasional. Lalu ini ada marketing. Di sini riset. Ini pelayanan. Ini front office. Lalu di sini ada OB. Kita buat juga di sini lantai satu. Ini lantai dua. Lalu kita buat di sini direktur utama. Di ini ada dir SDM. Lalu dir operasional. Dir itu direktur ya. Terus dir marketing. Lalu dir riset. Lalu ada juga dir pelayanan. Nah,
Dan yang terakhir yaitu ada ruang meeting. Dan lalu kita tambahkan PC di setiap ruangan ini. Sebenarnya di ketentuannya itu banyak karena tidak muat di sini. Jadi kita efisiensikan menjadi setiap ruangan itu memiliki 2 PC. Lalu dikarenakan di dua ini, di dua ruangan front office dan OB itu menggunakan WiFi, lalu kita membuatnya dengan smartphone. Smartphone. Lalu di OB juga menggunakan smartphone. Nah, terus di lantai 2 kita juga tambahkan PC-nya 2 juga di setiap ruangan. Karena kita mengefisiensi tempat. Karena tidak akan cukup buat banyak PC di sini. Mungkin cukup saja, tapi memerlukan tempat yang luas. Dan lalu kita di ruang meeting ini kita tambahkan laptop dengan smartphone. Karena di ketentuannya WiFi itu hanya berada di ruang meeting di ketentuannya. Lalu setelah kita menambahkan PC, kita menambahkan router ini di sini juga. Lalu server juga. Lalu switch. Switch itu kita menggunakan switch yang 2960 karena penggunaan switch yang 2960 ini lebih efisien untuk jaringan yang banyak. Jadi kita gunakan yang ini. Lalu kita sambungkan.
Kita sambungkan PC ke switch itu dengan kabel petir ini. Kita sambungkan semuanya. Sambungkan. Sambungkan semuanya ya guys. Lalu router juga ke switch dan server ke switch. Kita sambungkan juga router ini ke switch, lalu server ke switch. Lalu begitu juga dengan di lantai 2 ya guys. Kita sambung ke switch. Smartphone itu belum kita sambungkan karena dia menggunakan WiFi. Nanti kita sambungkan dengan access point. Kita sambungkan juga routernya ke switch, server ke switch. Setelah itu kita ke router lantai 1. Kita config device internet. No. Kita buat IP address-nya itu 192.168. Karena di ketentuannya itu 100 plus npm saya 6, jadi 106.1, lalu subnet emas, lalu kita on kan. Nah, sesudah itu kita X langsung close aja, kita ke server. Ke server itu kita atur IP-nya ke static. IP configuration kita ke static. Kalau IP address-nya itu di server sama 192.168.106 karena npm saya 6 254, lalu subnet mask itu langsung enter saja. Kalau default gateway-nya itu sama seperti router tadi 92.168.106.1. Sedangkan untuk DNS-nya sama dengan IP address di server ini 192.168.106.254. Lalu sesudah itu
Kita ke DHCP, lalu kita ini kan dulu, terus kita on kan. Terus default gateway-nya tadi 192.168.1.6.1, sedangkan DNS servernya tadi 192.168.1.0.6.254. Lalu kita start ini dari 3 aja ya guys. Kita maksimumkan ke 254. Terus kita save. Nah, lalu sesudah kita ke DHCP, kita ke DNS. DNS itu kita on kan, namanya kita buat floor 1 aja ya, biar keren dikit. floor1.com. Lalu kita addressnya itu 192.168.1.0.6.254. Itu sama seperti DNS-nya tadi. Lalu kita add, lalu kita ke HTTP. Kita on kan kedua-duanya. Lalu kita edit, kita ubah di sini. Kita ubah di ini, Anda berada di lantai 1. Kita save. Yes. Lalu sudah itu kita X saja. Lalu kita setting untuk IP configuration di PC-nya. Kita ubah ke DHCP karena kita sudah melakukan itu setup di router dan servernya nanti, maka kita klik ini dia akan otomatis terisi. Nah, kita startnya tadi kan di 3, jadi munculnya ini di 3 mulainya. Ya, kita akan saja. Terus kita DHCP, nanti akan terisi ini 4, divisi 2, terus kita konfigurasi, kita setup lagi, ini 5, ini 6, kita ke sini, sukses ya guys, di DHCP-nya, sini keterangannya successful, dan di sini kita DHCP lagi, ini dapat 8 dan sukses juga. Lalu kita DHCP lagi 9, di sini sukses juga. DHCP lagi successful, udah dapat 10. Terus kita DHCP lagi sukses, 11 di sana. Kita DHCP lagi dapat 12, sukses juga. Lalu di sini kita desktop configuration DHCP 13, sukses. Ini kita DHCP juga dapat 14. Sudah kita. Lalu kita karena ini menggunakan WiFi tadi, lalu kita
kita tambahkan akses point ini di wireless di ruang di salah satu ruang sesi. Kita lihat ketentuannya di ruang OB sini. Terus lalu kita klik smartphone untuk API configuration. DHCP-nya ini. Ya. Oh, salah. Kita sambungkan dulu akses poinnya ke switch. Nah, lalu smartphone itu kita configurationnya ke ini kan static dulu. Lalu kita klik DHCP. Inlet. Nah, ini sukses. Terus kita coba refresh lagi yang ini. Tadi mungkin karena loading ya. Coba kita refresh lagi di bagian sini. Sukses juga. Di sini kita refresh lagi. Sukses juga. Lalu kita ke lantai 2 ya. Kita router ini. Kita paste internet 0 juga. Kita buat ini 192.168. Karena di ketentuannya itu 170 ditambah NPM jadi 176 karena NPM saya 6.1. Di sini subnet mas, kita on kan. Lalu kita close saja. Terus untuk di server itu kita ke static. Kita IP address-nya 192.168.176.254. Kita mas. Default gateway-nya 192.168.176.1. Kalau ini DNS-nya sama seperti itu. IP address-nya 192.168.176.254. Sudah, lalu kita ke service.
Kita ke DHCP, kita ini terus kita on kan default gateway-nya 192.168.176.1 terus DNS servernya ini titik ya, bukan koma. Lalu DNS servernya kita buat 192.168.176.254. 254. Lalu kita buat 3 juga. Di sini kita buat 254. Lalu kita save. Lalu kita ke DNS, kita on kan, kita buat namanya floor, aduh, floor2.com. Addressnya 192.168.176.254. Lalu kita save. Oke, wait. Udah, kita add. Lalu kita ke HTTP, kita on kan semuanya, kita edit, terus kita buat edit di sini. Anda berada di lantai 2. Lalu kita save, yes. Setelah itu kita X-kan, lalu kita setup IP configuration di PC-nya ke DHCP juga. Sukses. Dimulai dari 3 sesuai yang telah kita buat tadi ya guys. Terus ini sukses juga. Lalu ini kita ke DHCP. DHCP-in sukses juga. Ke DHCP-in lagi. Sukses juga. Lalu sukses juga. DHCP-in lagi dan sukses juga. Sukses juga. Sukses juga. Ini sukses. Sukses. Ini sudah kah? Sukses. Sudah sukses semua. Lalu kita tambahkan akses point di ruang meeting. Karena dia kan menggunakan juga tadi. Nah, sudah. Lalu
Lalu kita sambungkan ini dengan kita sambungkan ke sini. Lalu setelah ketentuan kalau di OB itu tadi open access, sedangkan di room meeting ini di lantai 2 ini menggunakan kata sandi atau keamanan. Lalu kita klik access point di lantai ini. Lalu kita ke port 1. Kita buat authentication-nya WPA dengan kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat SSD-nya meeting room. Meeting room. Sudah. Lalu close. Lalu kita ke smartphone dulu. Kita config ke wireless. SSD-nya kita buat meeting room juga. Lalu authentication WPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita X-kan. Lalu laptopnya kita ke di sini kita off-kan dulu, lalu kita buang ini ke kiri dan kita tambahkan ini. Lalu kita on-kan lagi. Lalu kita ke config ke wireless. Kita buat meeting room juga. Lalu WPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu sudah kita X-kan. Harus kita sambungkan router dengan serial dari lantai 1 dengan serial 2 ke lantai 3. Nah, lalu setelah itu kita setup ini ke serial 2. IP address-nya kita buat 192.168.100.1. Lalu subnet mask. Lalu kita on-kan. Buat saja. Lalu kita X-kan, sedangkan di router 2 kita serial ini 192.168.100.2. Kita subnet mask, kita on-kan, kita X. Lalu kita ke router lantai 1 untuk melakukan routing ke statik. Ini kita networknya kita buat 192.168.176.0. Lalu mas 255.255.255.0. Lalu next hopnya kita buat 192.168 100.2. Lalu kita add. Kita ke sini lagi. Kita ke statis. Kita
192.168, lalu ke 106.0. Masnya kita buat 255.255.255.0. Lalu next hopnya kita ke 192.168 100.1 lalu kita add. Sudah. Lalu kita coba. Kita tes apakah komputer setiap lantai itu terhubung. Kita kirim email. Kita coba dulu ya. Peruangan dulu. Dan sukses. Lalu antar ruangan di setiap lantai. Dan sukses juga. Lalu kita coba di antar lantai. In progress pilot. Teman-teman jangan bingung dulu karena itu biasanya masih loading. Dan sukses. Kita coba sini juga. Pilot, kita coba sekali lagi. Dan sukses. Lalu di ketentuannya, akses sebuah sistem informasi yang sudah terinstall di server perusahaan XYZ menggunakan domain DNS tertentu menggunakan jaringan internet. Kita coba di sini. Web browsernya. Coba, ini masih loading. Kita coba one.com. Nah, berhasil. Jadi berhasil. Kita coba di sini juga di web browsernya. Is. Kita coba titik.com. Nah, Anda berada di lantai 1 juga berhasil. Lalu kita coba di lantai 2-nya. Sabar, agak loading. Ini kita plot2.co. Go. Kita coba dulu. Oh, ini kesambung ke lantai 1 karena di lantai 1 tadi kan open access, tidak pakai keamanan. Kita coba refresh lagi. Hmm. Enggak. Itu rumah gue loh. Kenapa? Enggak, kita sudah kita anukan. Pak, Pak, Pak.
Ah, coba di DNS, di servernya. Terus kita coba ke web browser. Com. Nah, ini berhasil. Anda berada di lantai 2 di servernya berhasil. Coba lihat mengapa ini. Oh, ini di wirelessnya sudah betul. Why? Kita ke start dulu. Kita DHCP-in lagi. Ini. Ini kita meeting betul. Kita coba, kita coba wireless, no meeting room betul. Lalu kita coba ke laptopnya, kita off kan dulu, kita buang ini, lalu kita masukin ini, lalu kita on, submit, on lagi, terus kita ke config wireless meeting room betul. Buat satu buat itu buat desktopnya sih. One. Smartphone, config ke wireless. Oh,
Kita ke laptop. Sekarang bukan. Bilang mau. Kita ke sini. Yuk, masih ini. Lalu banyak kayak emak yuk. Kita lo ya. Sudah kita ganti. Lalu kita on kan sudah. Lalu kita ke wirelessnya. Udah tinggal tuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang responsi jaringan komputer. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.